Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Arya Dwiandana Putra dan dari kelas A3 NPM 202162121150. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Yang pertama ada program arsitektur. Pengertian, proses program, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan analisis apa. Pengertian program arsitektur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Pada program arsitektur dapat diskemakan sebagai berikut. Yang pertama, munculnya keinginan klien, lalu diberikan kepada perancang, lalu terciptanya sebuah ide, lalu terjadinya sebuah pengolahan, dan ketika keinginan sudah terpenuhi dari keinginan klien dan keinginan perancang, terciptalah sebuah desain yang merupakan bagian dari data dan informasi dari riset yang muncul dari luar. Selanjutnya, menunjukkan hasil akhir dengan gambar kerja pada 2 atau 3 dimensi. Tujuan program arsitektur. Yang pertama, meningkatkan ketelitian. Yang kedua, menjadikan desain lebih imajinatif. Yang ketiga, menjadikan proses lebih sistematis. Yang keempat, pengambilan keputusan lebih mudah. Yang kelima, waktu desain lebih singkat. Yang keenam, ada faktor desain lebih tepat. Proses program. Perbedaan utama antara program dan proses adalah bahwa program adalah sekelompok instruksi untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan prosesnya adalah program dalam pelaksanaan. Menurut William Pena, proses desain terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, programming, yang kedua, skematik desain atau rancangan skematik. Identifikasi masalah. Permasalahan. Permasalahan merupakan uraian dari masalah yang dikaji atau diteliti untuk mencapai hasil. Yang kedua ada referensi. Referensi merupakan segala bentuk teori atau argumentasi digunakan untuk menunjang dan mempertegas gagasan. Yang ketiga ada analisis data. Lakukan analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan kepustakaan. Yang keempat ada konsep desain. Konsep diartikan sebagai abstraksi dari ciri-ciri sesuatu untuk komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Yang terakhir ada visualisasi desain. Visualisasi desain merupakan tahap dalam merealisasikan dalam bentuk konsep desain gambar 2D maupun 3D. Konsep desain. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Konsep desain dalam dunia arsitektur ini dapat diwujudkan baik dari segi desain eksterior maupun desain interior dari bangunan tersebut. Konsep desain lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Ada juga jenis-jenis konsep arsitektur. Yang pertama ada konsep analogi. Konsep analogi itu adalah salah satu pendekatan bentuk yang biasa digunakan dalam desain arsitektur. Yang kedua ada konsep metafora.
Konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Yang ketiga ada konsep esensi atau hakikat. Hakikat adalah menyaring dan memetakan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Konsep yang keempat adalah konsep utopia, konsep yang mengungkapkan cita-cita atau khayalan idealis yang ekstrim. Yang terakhir ada konsep pragmatik, konsep yang dikembangkan berkisar persoalan yang pragmatis yang diidentifikasikan dalam program sebuah bangunan. Skematik desain. Desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Teknik presentasi konsep. Yang pertama ada sketsa tangan, building information modeling, gambar kerja, 3D modeling, maket arsitektur. Sini yang pertama ada sketsa tangan. Sketsa tangan adalah gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat guna merekam dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Yang kedua ada gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar yang mencakup rakitan dan rincian spesifikasi untuk pembuatan dari suatu desain yang harus dibuat secara rapi dan diperiksa secara teliti. Dan ada 3D modeling. 3D modeling adalah salah satu desain model yang dikembangkan untuk membuat sesuatu menjadi terlihat hidup. Ada maket arsitektur. Maket arsitektur adalah model miniatur atau tiruan dari objek bangunan yang diperkecil dengan skala tertentu. Dan ada building information modeling. BIM atau building information modeling adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, construction, maintenance yang terintegrasi pada pemodelan 3D. Penyusun program ruang. Kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang adalah sebuah daftar yang berisi berbagai ruangan dan luasan yang diperlukan pada sebuah bangunan. Sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur ruang, pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk dipergunakan. Hubungan ruang. Hubungan ruang diperoleh melalui proses pengelompokan ruang dan hierarki ruang, serta penentuan tingkat hubungan ruang, dengan melakukan analisa bentuk hubungan ruang satu dengan yang lain. Tata letak ruang. Tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Organisasi ruang, penataan ruang dalam suatu wilayah atau dalam suatu bangunan sendiri. Analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Analisis tapak dalam perancangan suatu kawasan terdiri dari yang pertama ada analisis tautan wilayah, yang kedua ada analisis topografi, yang ketiga ada analisis lingkungan, yang keempat ada analisis aksesibilitas, yang kelima ada analisis kebisingan, yang keenam ada analisis vegetasi, yang ketujuh ada analisis view, dan yang kedelapan ada analisis iklim dan lintasan matahari, dan yang kesembilan ada analisis drainase. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.